Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Apakah anak-anak semuanya sehat semuanya? Ya, pada sehat semuanya ya. Tetap jaga kebersihan. Anak-anak, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 23. Kita mempelajari bunyi dan sumber bunyi yang ada di buku tema halaman 10, 11, 12, dan 13. Anak-anak, bayangkan kalau misalnya di bumi ini tidak ada bunyi. Apa yang akan terjadi? Mungkin bumi akan terasa sepi. Dan bahkan di lingkungan sekitar kita, kalau tidak ada bunyi, kita pun akan merasa kesepian. Bunyi dapat dihasilkan oleh manusia. Bunyi dapat dihasilkan oleh hewan. Bunyi dapat dihasilkan oleh tumbuhan. Dan bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, bunyi yang dihasilkan oleh manusia dengan bersuara, berbincang-bincang, bercakap-cakap, dan berteriak. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh hewan, dia mengeluarkan suaranya. Seperti misalnya harimau mengaum, terus lagi kucing mengeong, ayam berkokok, dan hewan-hewan yang lainnya. Bahkan dapat kita mengetahui hewan itu dari bunyinya. Sedangkan tumbuhan, apakah anak-anak tumbuhan dengan manusia, dengan hewan, apa sama bunyinya? Tentu tidak. Tumbuhan yang ada di sekitar kita, kalau misalnya dia sedang ditiup angin, kita dapat mengetahui bunyinya. Dan juga misalnya tumbuhan itu di saat ditebang, atau misalnya tumbuhan itu saat dihempas oleh angin topan. Nah, kita dapat mendengarkan bunyinya. Oh, pohon itu lagi dihembus oleh angin. Sedangkan benda-benda yang di sekitar kita yang ada menghasilkan bunyi. Contohnya radio, televisi yang sedang kita nyalakan. Dan juga bunyi petir. Ya, bunyi petir dan fluid. Misalnya, fluid itu dapat kita mendengar suaranya. Sekarang, bagaimana bunyi itu dapat kita dengar? Bunyi dapat kita dengar karena ada sumber bunyi, ada medium, dan ada pendengar, alat pendengar. Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Sedangkan tadi bunyi adalah sesuatu benda yang bergetar, sesuatu yang dihasilkan benda yang bergetar. Sedangkan sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Salah satu contohnya, bagaimana tadi kita mendengarkan bunyi sampai ke telinga. Tentu dari sumber bunyi, terus medium. Apa itu yang dimaksud dengan medium? Medium itu adalah zat perantara. Zat perantara atau medium untuk dapat menghasilkan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Tentu anak-anak sudah pernah bermain telepon-teleponan di waktu kelas 3. Kita menggunakan bahan-bahannya tali, kaleng bekas, kita buatkan tali itu, kita ikatkan ke kaleng, lalu kita mendengarkan dari 2 orang. Ya, dari ujung ke ujung, lalu dapat kita dengarkan. Nah, seperti ini berarti bunyi itu merambat melalui benda padat, yaitu benang. Terus yang kedua, jika misalnya saat kita mengetuk meja, kalau kita dekatkan telinga kita ke meja, ada getaran. Berarti mediumnya adalah benda padat. Sedangkan kalau bunyi dapat kita dengar melalui medium yaitu benda gas. Anak-anak dapat mengetahui bahwa udara berada di mana-mana. Di saat kita berbicara, berarti bunyi itu dapat kita dengarkan melalui benda gas. Di saat kita membunyikan lonceng, ya, kita mendengar bunyi itu melalui benda gas. Sedangkan
benda cair ya, benda cair. Anak-anak misalnya berada di kolam renang, tiba-tiba temanmu melemparkan batu ke dalam kolam renang, kamu sedang menyelam. Nah, itu kamu dapat mendengar bahwa ada bunyi yang masuk ke dalam air tersebut. Nah, berarti bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita lihat hewan-hewan yang hidup di laut. Ada misalnya ikan-ikan di laut itu yang hidup dengan berkelompok. Mereka dengan mengeluarkan bunyinya, lalu teman-temannya udah berdatangan. Seperti misalnya ikan paus, ikan lumba-lumba, dan juga ikan hiu. Nah, itu anak-anak yang dikatakan dengan bahwa bunyi dapat kita dengarkan melalui medium atau zat perantara. Jadi bunyi dapat merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Anak-anak, yang mana lagi yang dikatakan dengan sumber bunyi? Kita sudah mempelajari ragam budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah alat musik. Alat musik bagaimana menghasilkan bunyi? Salah satu contohnya, kita berada di Provinsi Jawa Barat. Alat musik tradisional yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah salah satunya angklung dan kecapi. Nah, bagaimana angklung menghasilkan bunyi? Nah, angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat dan menghasilkan bunyi jika angklung digoyangkan, udara dalam angklung bergetar lalu menghasilkan bunyi. Sedangkan kecapi adalah alat tradisional, alat musik tradisional dari Jawa Barat dengan cara menghasilkan bunyi dengan memetik senarnya. Maka di saat kita memetik senar kecapi, lalu udara yang ada di dalam senar kecapi tersebut bergetar lalu menghasilkan bunyi. Nah, sekarang anak-anak sudah paham bukan? Apa itu yang dimaksud dengan bunyi? Apa itu yang dimaksud dengan sumber bunyi? Bagaimana bunyi dapat kita dengarkan? Nah, sekarang anak-anak coba lihat di dalam bukunya. Di halaman 10 ada berbagai macam alat-alat musik. Dan di situ di halaman 11 dan halaman 12 anak-anak kerjakan di buku yang sudah disiapkan. Kemudian ada juga tugasnya yang merupakan percobaan dengan berkelompok. Itu yang ada di halaman 14. Dengan membuat kelompok dan ada di situ alat-alatnya, botol, sendok, ember, dan tutup panci. Dan sudah ada di situ perintahnya. Ya, ini anak-anak tugasnya ini dibuat dengan secara berkelompok. Nah, dikerjakan. Lalu nanti untuk hasilnya itu dibuatkan di kertas berupa folio atau misalnya kertas HPS. Nah, itu boleh dipoto per kelompok. Lalu dikirimkan fotonya itu ke bu guru masing-masing. Ya. Nah, itu anak-anak, tugas anak-anak. Terus di sini kalau alat-alat musik tadi, ya, alat-alat musik yang kita mainkan tadi, bunyi pada berbagai alat musik dihasilkan dengan cara yang berbeda. Ya. Bunyi pada alat musik dihasilkan dengan cara yang berbeda. Yaitu tadi ada yang digoyangkan, ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang ditiup. Nah, anak-anak kalau sudah paham, anak-anak bisa mengerjakan. Sekian penjelasan dari Ibu Guru mengenai bunyi, sumber bunyi, dan bunyi dapat kita dengarkan. Sekian dan terima kasih, anak-anak kerjakan dengan baik.